Hadits Syahih Muslim, nomor 1453. Aisyah, semoga Allah meridhoi beliau, melaporkan bahwa Sahla binti Suhail datang kepada Rasulullah, semoga Allah memberinya keselamatan, dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku melihat di wajah Abu Hudzaifah tanda-tanda ketidaksukaan ketika Salim, yang merupakan aliansinya, masuk ke rumah kami, maka Rasulullah berkata, 'Susui dia.' Dia berkata, 'Bagaimana aku bisa menyusuinya, padahal dia adalah seorang pria dewasa?' Rasulullah tersenyum dan berkata, 'Aku sudah tahu bahwa dia adalah seorang pria dewasa.'" Amr menambahkan dalam riwayatnya bahwa dia ikut serta dalam perang Badar. Dan dalam riwayat Ibn Abi Umar, Rasulullah tertawa. Fakta yang tidak dibahas dalam debat mereka adalah: pertama, Sahla mempertanyakan perintah Nabi, karena yang mau disusui sudah dewasa. Tentunya Sahlah malu atau sedang gunakan logikanya, kenapa orang dewasa disusui. Semua di bawah mute, ya. Pembahasan mengenai hadis yang tadi. Oke, namanya hadis Ridaatul Kabir. Oke, silakan. Oke, waktunya ditentukan dulu biar adil, biar enak. Baik, saya kasih waktu Bang Majid untuk mengupas hadis yang tadi. Saya kasih waktu 3 menit ya. Setelah itu nanti Bang Dio juga sama. Ya. Ya, silakan. Oke. Untuk hadis Salim, ya, itu sangat pertentangan sama Al-Quran. Dan tidak sangat rasional, dan itu banyak masalah di dalam riwayat hadis itu. Jadi Al-Quran itu udah menentukan waktu kapan itu disusui anak bayi itu dan bisa jadi muhram. Dan kita tahu Rasulullah yang membawa Al-Quran, tidak mungkin dia membawa sesuatu atau ajaran yang bertentangan sama Al-Quran sendiri. Karena hukum ridha'ah, hukum tahrim, yang disepakati semua ulama tidak ada bertentangan. Itu hukum ridha'ah yang ada di Al-Quran. Tetapi hukum ridha'ah atau hukum menyusui anak dewasa, atau yang namanya, bukan anak lagi, namanya dewasa, menyusui orang dewasa itu bertentangan sama Al-Quran dan tidak disepakati Ahlussunnah wal Jamaah. Masa Rasulullah mengkasih hukum yang bertentangan sama Al-Quran dan itu memunculkan masalah dan kekacauan? Gak mungkin kan? Gak mungkin Rasulullah mengkasih hukum di luar Al-Quran yang bertentangan sendiri sama Al-Quran. Bagaimana Rasulullah SAW menyuruh si wanita itu membuka auratnya dan menyetekan anak dewasa yang berjenggot? Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Apakah kalau dia itu udah dewasa menetekan dari wanita nggak keluar syahwatnya gitu? Gimana? Masuk akal nggak? Bertentangan sama fitrah manusia nggak? Masuk akal, rasional nggak Rasulullah ajarannya seperti itu? Ini musuh ini. Ini bukan ajaran Allah. Ini ajaran iblis itu yang diajarkan. Sangat bertentangan sama akal, fitrah manusia. Coba dicerita di mana-mana. Perempuan yang begitu dewasa, dia menjadikan satu orang yang dewasa yang berjenggot, suruh disusui, suruh netek, katanya bisa jadi muhram. Ini musuh ini. Ini di luar dari akhlak. 3 menit. 3 menit. Oke. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu semua, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Nah saudaraku, ini masih momen Natal dan saya tetap mengucapkan selamat Natal bagi kita semuanya. Sekalipun tanggal 25 Desember telah lewat, tetapi damai Natal, sukacita Natal selalu menghiasi hari lepas hari di dalam kehidupan orang yang percaya. Nah saudaraku, para pencinta Injil bahagia dan para pengikut Kristus yang setia, saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyaksikan sebuah cuplikan video di mana Bang Al-Majid yang menurut para polemikus itu sangat bertentangan dengan gaya mereka, sangat bertentangan dengan iman kepercayaan mereka. Bapak Ibu, hari-hari ini Bang Al-Majid sering dihina, sering diolok-olok, bahkan sering diremehkan. Bahkan Bapak Ibu, sering beliau dicaci maki dan dicap murtad oleh para polemikus karena tidak sesuai dengan keinginan mereka, tidak sesuai dengan gaya mereka. Yang ingin mereka dapatkan pada diri Bang Al-Majid, mana Bang Al-Majid bisa membela mereka dan bisa menghina iman kekristenan. Dan ini bukan gaya Bang Al-Majid, Bapak Ibu. Ketika hal ini tidak bisa diharapkan, maka mereka mulai menyalahkan Bang Al-Majid. Dan kali ini saudaraku, kita melihat diskusi mereka mengenai menyusui orang dewasa. Bang Al-Majid tidak percaya hadis itu, sekalipun itu ada hadisnya. Bang Al-Majid mungkin tidak percaya,
Bahkan banyak hadis-hadis yang menurut Bang Al-Majid itu tidak masuk akal dan tidak beliau percayakan, ya, dan beliau tidak mengimani. Dan Bapak Ibu, sebagaimana saya pernah posting bahwa menurut Bang Al-Majid Al-Quran itu ada beberapa versi. Bahkan 2 hari yang lalu kita posting diskusi beliau bersama dengan Kak Sofi dan teman-teman yang lain. Ya, menurut beliau yang paling benar itu adalah ini katanya. Dan itu 2 hari yang lalu kita sudah posting. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat apa sih yang lagi mereka perebutkan, ya, yang lagi mereka ributkan, khususnya mengenai hadis menyusui orang dewasa. Nah, bagi kita yang tidak mengimani, Bapak Ibu, bagi kita yang tidak percaya, ya, ini menjadi pengetahuan bagi kita, ya. Sekalipun pengetahuan ini tidak bisa membawa kita ke tempat di mana kita rindukan, tapi setidaknya kita memahami, oh begini toh, oh begono toh, oh begoni toh. Nah, tetap saya tidak jemu-jemu berpesan kepada kita semuanya supaya kita tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Biarkan mereka berselisih mengenai iman mereka. Jangankan mengenai imannya, tentang iman yang tidak mereka imani, khususnya iman kita, mereka berselisih paham, Bapak Ibu. Apalagi mengenai agamanya, kepercayaannya, kitabnya, hadisnya. Bahkan Tuhannya, saudaraku. Ya, cuma mereka tidak berani perdebatkan sebagaimana kita orang Kristen. Kalau kita, Bapak Ibu, segala sesuatu itu harus diuji. Benarkah ini atau tidak benar? Benarkah dia Tuhan atau tidak benar? Benarkah dia ini bisa melakukan mukjizat atau hanya omon-omon? Kalau di dalam kekristenan segala sesuatu itu harus berani dipertanggungjawabkan dan harus siap diperdebatkan. Harus siap diuji, harus siap dipertanyakan. Bapak Ibu jangan coba-coba, ya, menguji iman mereka, memperdebatkan keyakinan mereka, kecuali kita tinggal di luar Konoha. Selama tinggal di Konoha, penjara menanti. Sebagaimana saya dengan Bang WS beberapa waktu yang lalu saya katakan, Bang WS sampaikan bahwa jangan coba-coba bahas kitab mereka, iman mereka, kepercayaan mereka, Tuhan mereka. Semakin sering kita bahas, semakin dekat dengan penjara. Mari kita terus perkatakan firman Tuhan. Sampaikan firman Tuhan. Mengabarkan tentang Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Semakin sering kita sebarkan firman, semakin sering kita kabarkan firman, semakin sering kita ceritakan tentang firman, semakin dekat kita dengan kerajaan surga. Baik, saudaraku, bagaimana jalannya diskusi ini? Mari kita simak sama-sama. Di bawah mute, ya, pembahasan mengenai hadis yang tadi. Oke. Namanya hadis Ridaatul Kabir. Oke, silakan. Oke. Waktunya ditentukan dulu biar adil, biar enak. Baik, saya kasih waktu Bang Majid untuk mengupas hadis yang tadi. Saya kasih waktu 3 menit, ya. Setelah itu nanti Bang Dio juga sama. Ya. Ya, silakan. Oke. Untuk hadis Salim, ya, itu sangat pertentangan sama Al-Quran dan tidak sangat rasional, dan itu banyak masalah di dalam riwayat hadis itu. Jadi Al-Quran itu udah menentukan waktu kapan itu disusui anak bayi itu dan bisa jadi muhram. Dan kita tahu Rasulullah yang membawa Al-Quran tidak mungkin dia membawa sesuatu atau ajaran yang bertentangan sama Al-Quran sendiri. Karena hukum ridha'ah, hukum tahrim yang disepakati semua ulama tidak ada bertentangan. Itu hukum ridha'ah yang ada di Al-Quran. Tetapi hukum ridha'ah atau hukum menyusui anak dewasa, atau yang namanya bukan anak lagi, namanya dewasa, menyusui orang dewasa itu bertentangan sama Al-Quran dan tidak disepakati Ahlussunnah wal Jamaah. Masa Rasulullah mengkasih hukum yang bertentangan sama Al-Quran dan itu memunculkan masalah dan kekacauan? Gak mungkin kan? Gak mungkin Rasulullah mengkasih hukum di luar Al-Quran yang bertentangan sendiri sama Al-Quran. Bagaimana Rasulullah SAW menyuruh si wanita itu membuka auratnya dan menyetekan anak dewasa yang berjenggot? Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Apakah kalau dia itu udah dewasa menetekan dari wanita nggak keluar syahwatnya gitu? Gimana? Masuk akal nggak? Bertentangan sama fitrah manusia nggak? Masuk akal, rasional nggak Rasulullah ajarannya seperti itu? Ini musuh ini. Ini bukan ajaran Allah, ini ajaran iblis itu yang diajarkan. Sangat bertentangan sama akal, fitrah manusia. Coba dicerita di mana-mana.
perempuan yang begitu dewasa, dia menjadikan satu aron yang dewasa yang berjenggot, suruh disusuhi, suruh netek, katanya bisa jadi muhram. Ini musuh ini. Ini berapa lama Ini di luar dari akhlak. Ini 3 berapa menit. lama nih, Mas? 3 menit. Oke. Belum. Ya. Jadi hadis itu atau yang dikatakan hadis itu sahih atau riwayat itu sahih, walaupun derajatnya sahih, itu bertentangan sama akhlak, fitrah, dan hukum Quran sendiri. Hukum Quran sendiri yang menentukan hukum ridha itu. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatil akhi wa banatil ukhti wal ummahatil lati. Ya, stop. Udah selesai Bang Majid. Nanti disanggah kembali. Saya berikan kesempatan kepada Bang Dio untuk menyanggah atau bernarasi tentang hadis yang dibawakan tadi. Oke. Dengan waktu yang sama 3 menit ya. Ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Oke, terima kasih atas kesempatannya host. Jadi saya tanggapi dulu nih, ini apa namanya, cucungu iblis ini kalau berbicara hadis sahih dia bilang ajaran iblis. Hadis sahih ajaran iblis. Sekarang saya minta riwayatnya, tolong bukakan kepada saya riwayat Salim ya, yang menunjukkan bahwa Nabi perintahkan buka auratnya tetein Salim. Itu di mana riwayatnya? Kalau ada riwayat itu, ya, buka auratnya tetein Salim langsung dari buah dadanya, ya. Hari ini juga aku hapus akunku semuanya. Tunjukkan kepada saya riwayat itu. Jangan kau berdusta, Majid. Jangan kau berdusta. Tunjukkan riwayat itu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan istrinya Hudzaifah di waktu itu untuk tetein Salim, buka aurat tetein Salim. Tunjukkan riwayat itu. Jangan berdusta kau. Inilah akibatnya kalau orang yang sholatnya 3 waktu ini kayak begini nih. Gak usah malu-malu kau tolak hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak usah pura-pura kau. Tunjukkan kepada kami. Kau buka riwayat itu. Benarkah Nabi Muhammad mengatakan buka baju, buka aurat, tetein Salim langsung dari dadanya, langsung mulutnya? Jangan berdusta kau. Tunjukkan riwayat itu. Ya, jadi tolong host, setelah waktu saya habis, tolong dibukakan riwayat itu biar kita tahu betapa pendustanya si Majid ini. Kita lihat hadisnya. Benarkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membuka aurat, buka dadanya, terus susuin Salim langsung dari dadanya? Benarkah seperti itu? Silahkan dibuka. Ya, sudah. Sudah. Oke, baik. Bang Majid, ini ada permintaan untuk membuktikan perkataan dari Bang Majid tadi bahwa hadis tersebut adalah ajaran iblis, bukanlah ajaran daripada Allah atau ajaran daripada Rasulullah. Jadi Bang Majid di sini jangan sampai keberatan untuk membuktikan bahwa hadis itu bukanlah hadis sahih. Saya kasih waktu Bang Majid 3 menit untuk membuktikan. Bukan masalah sahih secara riwayat sahih, tapi ajaran matanya ajaran iblis, bukan ajaran Allah dan Rasul. Itu mereka menisbatkan kepada Rasul. Dan nanti ada risikonya. Sebentar, jangan dulu ngomong. Bang Yazid, saya kasih waktu 3 menit lagi untuk menyangkal itu. Bang Yazid, silakan buktikan bukti-buktinya kalau hadis itu adalah hadis tentang ajaran-ajaran yang Bang Majid narasikan tadi. Bos, interupsi. Coba tanyakan ke Ustadio, pertanyaan sebetulnya bukan itu pertanyaannya. Ini katanya suruh waktu Bukan saya sekarang di mana sekarang? Nabi Muhammad mengatakan Gimana sih? buka aurat, tetein dia. Ya udah. Buka. Kak, Anda Baca. mute. Oke, saya mute. Ya. Oke, kita jangan ganggu dulu ya. Saya kasih waktu 3 menit lagi. Ya. Oke. Faqalat inna Saliman qad balagha ma yablughu ar-rijalu. Jadi istrinya Abu Hudzaifah, dia menuduh kepada Rasulullah atau dia bilang sama Rasulullah,
sepertinya aku menjelaskanlah bahasa awam aja. Ya, ini suami saya, dia cemburu sama anak angkat ini yang namanya Salim. Karena dia udah dewasa, udah jenggot, udah rijal ini, balik jadi laki-laki ini. Dia masuk keluar, padahal dia bukan anak saya, bukan anak asli saya. Dan wa'aqulu ma'aqulu wa annahu yadkhulu alaina, dan dia keluar masuk. Dan Abu Huzaifah itu kayaknya nggak enak, ada gejala lah di hatinya, nggak enak. Apa perkataan Nabi? Ini bukan perkataan Nabi, tapi mereka menisbatkan, mendustakan atas nama Nabi yang merawi hadis ini. Sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan Nabi Muhammad sama dia? Ardi'ihi, menyusui. Menyusui itu apa? Kalau menyusui itu nggak dari nenek, apa? Coba. Bagaimana orang menyusui orang kalau nggak di nenek? Apa ardi'ihi ini? Tahrimu alai wa yazhabu alladhi fi nafsi Abi Hudzaifah. فرجعت فقالت إني قد أرضعته فذهب الذي في نفسي أبو حذيفة. Masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang ibu-ibu sama laki-laki dewasa mensuruh nenek dewasa yang berjenggot. Ini singkat ya. Kalau cerita yang panjang, hadisnya yang panjang, di situ istrinya Abu Hudzaifah dia kaget. Di situ Rasulullah katanya senyum. Ini singkat ya, karena dari Islam Web. Sekarang kita lihat arti di kamus, arti susu itu apa menyusui? Nih. Makna ridha'a fi qawamis al-lughah. Makna arti dari susu di kamus bahasa Arab. Ar-ridha'a fi qamus al-lughah al-arabiyyah, al-ma'na al-lughawi al-'am, ar-ridha'a min al-jazr rada'a. Hiya massul labani minas sadi, menete dari dada. Ini as-sadi. Nih, lihat saudara-saudara. Jadi dia bilang ini minum, itu nipul, menusta. Ini di bahasa Arab ini dari jazar rada'a wahiyya, artinya menete langsung dari dada. Ini as-sadi artinya dada. Ini dari kamus bahasa Arab. Iya, sudah cukup ya. Sudah cukup. Sebentar. Sudah cukup, Bang. Sudah cukup. Sebentar. Bang Yajid, sebentar, Bang Yajid. Oke, saya kasih kesempatan lagi ke Bang Dion. Jangan dulu menyangkal, Bang. Oke. Ya, saya kasih kesempatan 3 menit lagi buat Bang Dio untuk memperjelas tentang hadis ini atau menjelaskan hadis yang dibaca tadi. Silakan, Bang. Oke. Bismillah. Tadi pertanyaan saya, di mana Nabi mengatakan buka bajumu, buka auratmu, tetein Salim langsung dari dadanya kemudian ke mulutnya, mana? Mana? Kalian sudah lihat tadi dia baca, mana? Suruh buka baju, buka aurat itu mana? Jangan ngibul kau. Kau buka Islam Web. Di Islam Web itu nggak ada penjelasan seperti itu. Kau tambah-tambahi. Saya minta di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan istrinya Abu Hudzaifah, istri Abu Hudzaifah diperintahkan buka aurat. Tadi kata Majid, perintahkan buka aurat, kemudian tetein langsung. Kau tambahin itu. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kau bilang tadi menolak hadis itu. Dusta kau. Siapa ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menolak itu? Siapa? Kau jangan berdusta, Majid. Dari hadis itu saja kau sudah tambah-tambahi. Kau berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW, tetein langsung dari dadanya langsung ke mulutnya Salim. Mana? Nggak ada. Kupikir tadi kau mau buka langsung dari Sahih Al-Bukhari atau langsung dari riwayat Abu Daud. Kau buka dari website. Mana? Penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, diantaranya Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala, dan para ulama-ulama yang lainnya, itu bukan ditetein langsung, karena ta'lilnya adalah tuhrimi, agar bisa menjadi mahram. Karena Salim itu dari kecil dipelihara oleh Abu Hudzaifah supaya bisa jadi mahram.
Dan itu ada pembahasan di kalangan para ulama. Yang saya minta sekarang, kedustaanmu. Di mana Nabi mengatakan, buka auratmu, buka bajumu, kemudian tetein salim langsung dari dadanya. Itu di mana itu? Itu dulu. Jangan jauh-jauh dulu. Buka dulu itu. Kau framing kemana-mana. Kau buka lugoh, kau buka ini, kau buka itu. Jangan kau framing dulu ke situ. Buktikan kepada kami, Nabi perintahkan istrinya Abu Hudzaifah buka aurat, buka baju, tetein langsung salim dari mulutnya langsung ke buah dadanya. Mana itu hadisnya? Mana? Kau sudah gemetar, sudah ketakutan kau. Memang nggak ada. Kau yang tambah-tambahi. Aku tahu kau menolak hadis. Kau tunjukkan kepada kami. Jangan kau gemetar. Kau suruh pula aku baca. Kau baca yang berharokat banyak gaya kau. Selesai aku sampai Alfiya bin Malik, jangan banyak gaya kau tes-tes bahasa Arabku di sini. Tunjukkan. Saya minta host, tolong tunjukkan. Di mana itu Nabi perintahkan buka aurat, buka baju, tetein langsung dari buah dada istrinya Abu Hudzaifah langsung ke mulut salim. Tunjukkan itu. Ya, baik Bang Dio. Sebentar. Sebelum dilanjutkan antara Bang Majid dengan Bang Dio Pratama, saya mohon jangan ada yang mengganggu dulu. Saya tidak akan mengasih waktu sekarang. Kita TikTok antara Bang Majid dengan Bang Dio karena pertanyaan dari Bang Dio ini harus dijawab dan juga harus dipertanggungjawabkan oleh Bang Majid. Setuju ya? Saya tidak akan kasih waktu. Saya kasih kesempatan beberapa menit untuk TikTok. Tapi mudah-mudahan tidak ada yang mengganggu juga ya. Dan teman-teman yang di bawah jangan mengganggu dulu. Terkecuali Bang Dio mempersilahkan yang lain untuk naik ke atas. Sepakat ya? Dio, sepakat host. Dio, aku mau 1 menit dong sama Majid, bukan debat tapi bukan debat. Ada yang perlu klarifikasi gua. Boleh ya? Oke, ke 1 menit Bang Kores ya. Ya 1 menit aja, akhi KTP. Baik, Majid, baik. ini gua nggak akan bubukin lo, itu nanti bagian Dio. Cuma mau nanya, lu menjadi ingkar hadis atau ingkar sunnah itu semenjak dialog sama Kiamat ya? Nggak level Bang, nggak level. Itu fokus. Oh, nggak level. Ya, nggak level. Turun aja. Berarti sebelum dialog sama Kiamat udah ingkar hadis gitu? Nggak usah kamu bertanya, itu bukan diskusi saya sekarang. Oh, berarti gara-gara Kiamat kalau gitu? Bukan. Kok framing kan? Host. Nah itu makanya dari kapan? Gua nggak akan nge-framing. Nggak urusan kok begitu host. Dari dulu berarti ya sebelum Kiamat? Iya dari dulu saya. Oh oke, sih, thank you. Silakan lanjut. Oke, masih dengan Bang Dio atau yang lain? Saya harap dengan Bang Dio dulu selesaikan lah, karena tadi pertanyaan Bang Dio belum dijawab oleh Bang Majid, dan saya harap teman-teman di sini kondusif karena kita di sini harus jelas nih ya. Jangan sampai kita mengatakan hadis ini, wah bener juga nih, wah ini hadis ini hadis begitu. Oke, Bang Dio silakan, saya kasih kesempatan untuk tidak diganggu nih oleh orang lain. Saya kasih kesempatan, tidak dikasih waktu. Kemudian TikTok dengan Bang Majid. Saya menyimak secara keseluruhan. Akademis. Dikit lagi. Jadi ini Kiamat dengerin ya, lu jangan ngeklaim numpang kalau Al-Majid ini ingkar sunnah gara-gara lu nggak ada hubungannya dan lu memang nggak ada levelnya, sama ingkar sunnah aja bubuk lu gitu. Silakan Dio. Yes. Thank you. Jangan framing di sini baik. kalian. Lawak-lawak. Oke, Bang Majid silakan dilanjutkan dengan Bang Dio Pratama untuk menyelesaikan yang tadi. Pertanyaan Bang Dio juga perlu dijawab oleh Bang Majid. Masih dalam pertanyaan yang pertama tadi. Tolong tunjukkan kepada saya teks hadisnya. Nabi perintahkan istrinya Abu Hudzaifah untuk buka aurat, tetein salim langsung dari putingnya ke mulutnya salim. Tunjukkan itu. Oke. Nah, itulah saudara-saudara antara hadisnya. Anda ini mau gimana ini? Mau bercara terus atau mau ganti? Tunjukkan matan hadisnya. Ya udah selesai belum? Anda bertanya, tunggu jawab. Gini, saudara-saudara, saya udah ditunjukkan datanya. Nabi Muhammad suruh menetek. Netek itu gimana caranya? Kalau nggak buka aurat keluarin neteknya, gimana mau netek? Ridha'a itu saya udah ditunjukin kalimat definisi ridha'a di kamus bahasa Arab yang difahami oleh orang Arab semuanya. Netek, menyusui, artinya menyusui dari sadiain, dari dada, udah dibaca dari kamus. Bagaimana dia bisa menetek kalau nggak dikeluarinkan dadanya? Coba jelasin. Pakai selang gitu dari dada gitu, nggak buka dada, pakai selang gitu.
Maka antara Anda ini nggak bisa definisi, nggak bisa membedakan. Saya udah ditunjukin di dalam kamus bahasa Arab definisi ridha itu artinya. Bos, matannya bos, matan hadisnya bos, tunjuk bos. Loh, udah ditunjukin kalimat ridha Tunjukkan itu apa matannya, artinya? Nabi perintahkan buka auratmu, Loh, buka itu bajumu. ridha itu artinya apa definisi ridha? Mana datanya? Irdi'ihi. Iya, irdi'i itu apa? Iya. Iya. Sebentar, dengar. Irdi'ihi. Iya, apa Tuhrimi definisi? alaihi. Dengar, Iya, dengar, definisi dengar. ridha itu Dengarkan. apa? Irdi'ihi tuhrimi Iya. alaihi. Susuilah dia. Ya disusui maka apa? engkau Definisi menjadi- bahasa Arab itu apa? Sabar. Susuilah dia Iya. dan engkau jadikan dia mahram bagimu. Sekarang saya tanya, Iya. mana buka baju, buka aurat itu mana yang mana? Bagaimana dia menyusui kalau nggak Tunjukkan. dikeluarkan dadanya? Coba. Bisa dia peras susunya, taruh di mangkok, taruh di gelas. Mana di bahasa Arab? Mana di bahasa Arab? Makanya, Kamu sebentar. Majid, tunjukkan. Antara syaribal halib, antara Tunjukkan. minum susu sama ridha beda nggak di bahasa Majid, Arab? tunjukkan Majid, matannya Majid. Tunjukkan Sebentar. matannya. Antara Oh. syaribal halib, minum susu. Berdusta lagi kau. Sebentar. Berarti saudara-saudara, kalau kita mau pakai analogi dia minum susu seperti kita menyusui, berarti kita semua anak sapi karena kita semua minum susu dari sapi. Berarti Asumsi. berarti sapi Kenapa itu kau adalah nggak bisa ibu susu tunjukkan kita. matanya? Mana matanya itu? Mana Buka baju mana? matanya itu artinya ardihi artinya Mana menyusui matanya? dalam dada. Buka Oke. baju. Sekarang Buka Anda aurat, bilang, mana? sekarang Coba tunjukkan dulu. sekarang itu Ditunjukkan dulu, bos. saya mau lihat Tunjukkan, Anda kau asumsi, sebentar. kau dari tadi Udah asumsi, ditunjukin. kau dari tadi asumsi. Sebentar. Oke. Sekarang Nah, kita tunjukkan. lihat ulama fikih. Definisi ridha itu apa artinya? Kita lihat data dong, bukan conor doang Tunjukkan. mulut. Iya, oke. Lihat Kemana-mana data. ini Ya, enggak benar lihat ini. data. Ini Tunjukkan beda data sama yang Nabi pakai data. Muhammad Ini perintahkan. Islam web ya. Islam web. Nabi Ini Islam Muhammad web. perintahkan Iya, Islam web buka ya. baju, buka Nih, aurat, ini. susui langsung dari dadanya ke mulutnya Salim itu Ya mana itu? udah, Hadis itu diam mana? dulu. Ini. Nah, Nah, mana? saya tunjukin datanya. فَأَنَّ الَّذِي أَرْضَعَتْ تُشْبِهُ الْأُمَّ مِنْ حَيْثُ أَنَّهَا سَبَبْ اجتماع أمشاج بنيه وقيام هيكل وغير الأم أجتمع في بطنها وهذه أن المرضعة Apa sih ini, درت عليه ما يسدو رمقه في أول نشأته فهي الأم بعد الأم. قال الشيخ إن الرضاع يتحقق الجزئية المادية بين الرضيع ومرضعته ما يحقق شيء من أعضاء الأمومة والحنان والطفل. ini وإرضاعه من وين؟ Coba baca Arab. Irda'u dari mana? Aku minta matannya. Ini datanya. Menyusui dari mana? Menyusui dari Matannya mana? mana bos? Matannya. Ini Jangan menyusui berdusta, dari Pak mana Majid. coba? Ulama fikih ini dari mana menyusui? Kalau menyusui dari mana? Coba baca, jujur. Menyusui Allah dari Akbar. dari dada, bukan pakai selang. Dari dada, menyusui dari Host. dada. Izin host. Ini kalau nggak bisa Lihat tunjukin, ini kalau nggak bahasa bisa Arab, tunjukin, saudara. Dia nggak tahu bahasa diskualifikasi, Arab. host. Di Aku minta screenshot. mana matannya? Tunjukkan matanya. Ini buka aurat min mana? ardihi min tadyiha. Apa artinya? Men sadiha Itu apa? ucapan Sadiha siapa bahasa itu? Arab apa? Itu footnote. Aduh, Iya, footnote-nya. sadiha Mana apa matan? bahasa Aku Arab? minta matannya, Majid. Matan mana matan? Sadiha Matan, ini matan. apa artinya bahasa Arab? Coba Dio. Astagfirullahaladzim. Sadiha apa artinya bahasa Arab? Bahasa Indonesia Sudah apa? aku jelaskan tadi. Ini Aku apa minta artinya? matannya Coba dulu sebelum artinya jaga. apa? Ini apa Kau artinya? buka dulu matannya. Ini Buka artinya matannya apa? mana? Matannya mana? Coba dijujurkan. Nah, ini apa ini? Oke, sebentar bang. Saya mohon izin setengah menit. Bang Ardi, tolong dikondisipkan. Saya izin sholat maghrib dulu. Ini artinya apa? Coba ini ulama fikih loh dari Islam. Gak usah nangis kau. Ini. Aku minta. Bukan. Ini Anda yang nangis. Gantian Coba. gantian kita ngomong. Nih, Sebentar, gantian kita ngomong. coba diartikan. Coba nggak kalau usah katanya panik kau, pintar nggak bahasa usah Arab. panik kau. Gantian kita ngomong, oke? Loh, katanya Gantian bahasa kita Arab. Mana bahasa Arab Gantian kita Anda? ngomong, Coba. Ya, coba Woi. dibaca data. Ngomong terus dia. Coba dibaca data dong. Aku minta kau buka matan Ini data, hadisnya. ini saya kasih data. Itu Ini bukan data. matan hadis, bonga. Ini data ini. Itu bukan matan hadis. Bukan matan hadis kan disuruh susui. Disusui Loh, apa artinya? loh. Dari mana disusui? Ini baca bahasa Arab. Kenapa takut Anda nggak baca? Kenapa takut? Dia nggak mau jawab, teman-teman. Kenapa nggak takut Anda nggak mau jawab? dibaca ini? Coba dibaca. Ini apa ini? Sadiaya apa artinya bahasa Indonesia? Dada. Kau berdusta, Disusui kau berdusta. dari dada. Disusui dari dada. Gantian kita ngomong. Aduh, Ya. Mak. Gantian kita ngomong. Nggak gantian. Kau mengatakan- Tapi bisa kau dibaca mengatakan- nggak? Berani dibaca nggak ini? Astagfirullah, ngomong lagi Berani dia. dibaca nggak ini? Kapan Berani aku dibaca ngomong? nggak?
Kapan aku ngomong? Iya, tapi berani dibaca dulu ini, baru Diam dulu, woi, kotoran bernyawa. Kau diam dulu, kotoran, woi. Lanjut, Ustaz. Aku minta matan, bukakan matannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan istrinya Abu Huzaifah buka aurat, buka baju, tetein Mutar-mutar. Salim langsung dari dadanya. Itu mana itu? Mutar-mutar. Aku minta Itu- datanya mana? Yang ditanya Ustaz Dio adalah matan Nah, hadisnya disusui. ya Ustaz ya, matan ya. Ah, betul. Yang ditanya Pak, Ustaz karena- Dio adalah matan hadisnya Pak, di saya mana bingung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membuka bajunya lalu menetekkan, menyucupkan mulutnya si Susu itu artinya apa? Salim itu kepada susunya si Sal'ah tadi ya, siapa Salim. namanya? Salim. Salim tadi. Ya, silakan Ya, namanya. Coba. Majid. Yang ditanya adalah matan hadis. Matan bukan M A M A T A Disusui T N. artinya apa? Matan yang ditanya matan. Lanjut Ustaz Dio. Kan di mute saya, di mute, dikeroyak kan, dikeroyak. Emang kalian ini Wahabi tapi Kau